94 FM Tewasonia Radio. Ngobrol asik-asik, asikin aja deh bos. Teman cerita yang bikin asik. Sonia. FM Tewasonia Radio. Ngobrol asik-asik, asikin aja deh bos. Teman cerita yang bikin asik. Sonia. Halo Sobat Sonia, gimana nih kabarnya Sobat Sonia? Yang lagi di rumah, yang lagi di kantor, atau ada yang lagi di mana nih? Alias di perjalanan, abis pulang lebaran, mudik, kita udah balik lagi ya ke aktivitas biasanya. Pokoknya dimanapun Sobat Sonia berada, selalu dalam keadaan sehat ya pastinya ya. Balik lagi sama Sonia di edisi 4 April 2026 yang bakal nemenin Sobat Sonia beberapa menit ke depan. Ya, di spesial program Tewasonia Radio kali ini nih udah yang keberapa ini ya? Udah banyak banget nih, udah yang ke-6 ternyata ya program ini. Sekarang kita akan ngebahas lagi nih ya radio. Mulai dari jurnalistik penyiaran radio dan peranannya dalam program siaran. Oke, sebelum itu Sonia pengen banget nih kasih tahu dulu nih apa sih jurnalistik ya. Jurnalistik itu kegiatan mencari, mengelola, dan menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat Sobat Sonia. Jadi nggak sama ya dengan media seperti koran, TV, radio. Jadi ini prosesnya kerja di balik media tersebut. Nah sekarang ini jurnalistik pasti banyak banget ya yang berkembang. Mulai dari jurnalistik cetak, elektronik seperti radio dan TV seperti ini ya, dan jurnalistik online termasuk citizen journalism. Oke, pastinya ada juga nih sejarah jurnalistik di Indonesia Sobat Sonia. Dimulai sejak zaman kolonial Belanda pada abad 18. Terus media itu awal dari Bataviace Novelis. Bener gak sih bacanya? Aduh, oke. Tokoh pentingnya itu Tirto Hadisuryo atau Medan Prijaji. Dan jurnalistik itu jadi alat perjuangan kemerdekaan nih dulu nih. Pernah mengalami sensor atau era Orde Baru. Mulai bebas itu sejak reformasi 1998 Sobat Sonia. Nah pastinya ada perkembangan jurnalistik juga ya. Yang pertama yaitu dari jurnalistik online. Pada 1995 sampai 1997 itu internet mulai masuk nih ke Indonesia. Terus 1998 sampai 2001 era reformasi dan muncul media online nih. 2002 sampai sekarang yaitu multimedia seperti podcast, mobile news, dan lain sebagainya. Ya selanjutnya ada perkembangan di Indonesia. Biasanya nih perkembangan di Indonesia itu dipengaruhi apa sih? Nah Sobat Sonia, dipengaruhinya tuh ada dari politik, teknologi, sama kebijakan pemerintah nih. Oke, kita langsung aja kali ya ke bagian dasar-dasar jurnalistik. Apa aja sih Kak Sonia nih? Ya, yang pertama itu ada nilai berita, yaitu news value. Sorry ya kalau salah nih. Sebuah peristiwa layak jadi berita kalau punya nilai. Nah, seperti ada kebaruan atau baru, dampaknya yang berpengaruh itu seperti apa, kedekatan, konflik, tokoh penting, sama human interest atau menyentuh emosi. Ya, ada juga nih anatomi berita. Struktur berita itu terdiri dari apa sih Sobat Sonia? Oke, ada dari judul, tanggal, dan tempat seperti deadline. Terus yang ketiga ada lead, pembuka, isi berita, sama penutup pastinya ya. Nah, jenis berita juga ada straight news, fakta murni loh. Ada interpreted news, ada analisis, opinion news, opini penulis atau editor. Suka grogi ya kalau di depan kayak gini. Jangan fokus, oke? Ada juga nih teknik jurnalistik radio. Dari kemarin bahas radio, gimana sih tekniknya? Iya, ciri khas radio adalah audio ya, suara. Jadi tekniknya itu berbeda. Leadnya itu harus menarik, kalimatnya singkat dan jelas. Ada juga nih intonasi suara penting. Intonasi suara itu penting, oke. Dan bisa dipakai wawancara. Ada musik dan efek suara nih, biar suasana juga makin hidup dong Sobat Sonia. Disusun dalam segmen berita. Contohnya ini kita ubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Oke, contohnya tanda petik, kami akan meningkatkan pelayanan publik di tahun ini, ujar wali kota. Kita ubah dong ke tidak langsungnya ya, kalau kita mau ini di radio. Wali kota mengatakan bahwa pelayanan publik akan ditingkatkan tahun ini. Nah, begitu ya kurang lebih contohnya ya. Jadi dalam radio ini lebih sering dipakai karena lebih singkat, lebih mudah dipahami, dan lebih mengalir saat dibacakan.
Tips untuk siaran radio, gunakan kalimat tidak langsung untuk berita utama supaya cepat dan efektif. Gunakan kalimat langsung untuk bagian penting atau penegasan dan jangan terlalu panjang agar pendengar tidak bingung. Ya, perbedaan media radio itu cepat, bisa didengar sambil aktivitas dan hanya audio. Oke, televisi itu audio plus visual, lebih menarik tapi kompleks. Ada juga media cetak, lebih lambat, bisa dibaca ulang tapinya. Oke, berita di radio tuh harus apa sih Kak Sonia? Nah, baru, penting, dibutuhkan pendengar dan relevan pastinya. Ada juga nih penulisan berita radio. Ciri penulisannya itu kalimat pendek, mudah dipahami seperti bercerita. Terus tidak pakai opini, harus dibaca sebelum siaran. We going Cece time. Oke, sekarang kita udah masuk ke request lagu. Ini ada request lagu dari Kak Aisyah. Oke, Kak Aisyah. Oh, Kak Aisyah 17, umurnya 17 tahun atau berapa ini? Kak Aisyah 17 ini request lagunya 17 yang berjudul Campfire. Oke, langsung kita dengerin aja musiknya. Check it out. 너와 내가 함께 우리가 같이 둘러앉아 서로를 바라볼까 너를 닮은 날씨와 꽃길위의 추억들 모두 적은 쪽지를 앞으로 내서 서로에게 건네주면 돼 보일 듯말 듯했던 우리 속마음을 앞으로 더 쉽게 알아볼 수 있을 거야 서로의 눈빛 이제 알잖아 너 앞에서 쑥스러운 뿐이던 내가 어느새 너와 눈 맞춰 오늘따라 더욱 가깝게 비치는 밤하늘 밝게 비춘 우리의 노래소리 우리의 웃음소리 하나 둘씩 튀는 불빛 속에 보이는 우리 추억 더 밝게 빛나고 오늘이 지나가도 함께 만든 이 노래 잊지 않았으면 해 내 옆에 있던 너 네 옆에 있던 나 서로를 만든 우리의 campfire Iya, terima kasih untuk Kak Aisyah yang udah kasih request lagu ya. Kata ini lagu itu agak galau ya. Sobat Sonia jangan galau ya. Kak Aisyah juga nih jangan galau-galau terus, oke. Oke, kita lanjut lagi aja ya ke teknik peliputan berita. Apa aja sih yang sering disiapkan itu? Mulai dari topik dan tujuannya pastinya, sudut pandang atau angle-nya, dan narasumber, pertanyaan dan nilai berita dan kedekatan dengan audiens. Selanjutnya pasti wawancara ya. Jenis wawancara itu ada fakta, opini, dan wawancara tokoh. Yang harus diperhatikan itu persiapan pertanyaannya, etika berbicara, fokus pada data, bukan debat ya Sobat Sonia. Perhatikan kualitas suara juga pastinya. Evaluasi siaran radio. Evaluasi itu digunakan untuk menilai keberhasilan program, memperbaiki kekurangan, mengembangkan kualitas siaran juga. Selanjutnya ada poin radio dan konvergensi media. Radio tetap bertahan walaupun ada internet ya, karena radio itu cepat, langsung, jangkauannya luas, bisa didengar sambil aktivitas dan kuat dalam imajinasi. Kesimpulan dari sini adalah jurnalistik radio adalah penyampaian informasi berbasis suara, harus akurat, objektif, dan menarik. Teknik komunikasi sangat penting pastinya ya. Intonasi, bahasa, dan lain sebagainya harus diperhatikan. Dan radio tetap relevan di era digital jika mampu beradaptasi. Oke Sobat Sonia, gak kerasa banget nih udah di akhir acara. Pokoknya sehat selalu ya buat Sobat Sonia, dan terima kasih udah dengerin selalu Tele Sonia Radio. Oke, Sonia pamit undur diri, jalan-jalan sama si Rio, tetap setia dengan Tele Sonia Radio. Ngobrol asik-asik, asikin aja deh bos, teman cerita yang bikin asik. Cucu Sonia.